Sore Mbak Ardel, sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Merinda, apa kabar? Sore Mbak Sehat Mei. Pak, salam kenal Pak Heri. Salam kenal Mbak. Selamat sore Mbak Talita. Halo Pak Heri, saya biasa dipanggil Ardel Pak. Iya, kita Mbak sebentar lagi Ardel, mulai. Iya Mbak, gimana? suara saya cukup jelas? Jelas sih Mbak di saya, insya Allah. Di Pak Jelas. Heri jelas? Oke, siap. Suara Pak Heri Dengar juga di jelas ya? sini jelas. Jelas. Saya nggak janjian loh sama tapi kok bajunya mirip-mirip gitu. Janjian ya. Oke, Pak, sebentar lagi kami akan mulai penayangan videonya ya Bapak Ibu. Waktu tunggu, nanti akan ada penayangan video. Nanti sekitar 2 menit sebelum live, Bapak dan Ibu silahkan mulai menyalakan kameranya lagi. Kalau sekarang mau off cam, mau off mikrofon juga dipersilakan. Mungkin mau siap-siap ngambil minum atau ke toilet dulu juga boleh. Oke, kasih ya. Sama-sama Bapak. Oh, Mbak Mei udah siap. Ini sudah ngopi juga. Oh iya, Bapak juga udah siap kopi ya Pak ya. Ya, Di Bali sekarang udah mau jam 4 ya Pak ya. iya Mbak. Ya, Iya. sudah Lupa sejam. kita beda beda ini ya, beda waktu 1 jam. Betul ya. Iya. Ya, saya tutupkan dulu sama mic ya. Iya Pak, silakan. Mbak Mei juga silakan kalau Lancar mau ya open. Mbak Ardel, amin. Amin, Semoga amin. ya. Oke. The British girl doesn't seem to be satisfied with Ayu's answer. But that's his wit. On the contrary, it's summer. Don't you feel like burning the outfit you're wearing? Said Alice, the British girl. Ayu was out of words as she didn't know how to explain herself to Alice. Then a Korean girl went in between them. Sorry to interrupt, but the hijab she's wearing is part of her beliefs. And I don't think you have the right to take control of what she's wearing, the Korean girl said. Alice rolled her eyes and laughed to both of them. Ayu turned over to the Korean girl that saved her from Alice's attack and thanked her. Hi, I'm Ayu. I'm from Indonesia. It's a pleasure to meet you. And you? Asked Ayu. I'm Sunhee from South Korea. It's a pleasure to meet you too, Ayu. By the way, I really love your outfit, said Sunhee. Ayu was very happy in meeting Sunhee, as she met someone who respected her in spite of the diversities they had in between. As the students arrived in Northwest Senior High School, they went to the community area to re-register themselves. Then, they were led to the dorm to each of their rooms where their names were written on the front door. Ayu found her name on the door of room 2 and went inside where 4 other girls were there too. She was shocked when Alice was there too. Oh, hello, winter girl in summer, said Alice. Ayu did nothing but ignore her. The night of lecture began by 8 p.m. as everyone gathered in the auditorium. The event was started by Mr. James' speech as the school principal, giving his vision and mission about this event. Hassana went to the stage first. I'm Hassana from Nigeria. Yes, I'm black. Obviously, I got discriminated a lot by that. I was originally from Nigeria, a country in Africa where we, the people, often got treated unequally due to our skin tone. Some people even treated us like trash. But nothing can change us. Nothing can change our skin tone, our culture, our ethnicity. But that is what makes us unique. And I hope nothing but to be treated fairly as a human being. Ayu went next. Hi,
I'm Ayu from Indonesia. I'm a Muslim. Yes, this is a hijab I'm wearing. A lot of people might have been questioning about the outfit I'm wearing, and I got labeled as a terrorist a few times. Well, I had no explanation rather than saying that this is simply my pride in being a Muslim. This is my beliefs. I enjoy wearing it, as it is an obligation for me as a Muslim woman. I hope nothing but for people to respect what I believe and to be treated equally. Alice felt something in her chest that made her want to cry when hearing those lectures. She held her tears and went to the stage. Hello, I'm Alice from England. Well, it's hard for me to say this, but honestly, my heart was torn to pieces when hearing those lectures. It's quite rare to hear Britain got discriminated. Yet, I did got discriminated, and yes, I did discriminate others too. It took a moment for me to realize what's the point of this discrimination, racism, and prejudice. It results in nothing but tearing us apart from each other. We might have come from different countries, ethnicities, we might have different skin tones and beliefs, but isn't that what makes this world a colorful place to live in? The diversities between us aren't supposed to break our bond, but are the reason why we should unite as one. The night went so emotional. It was the best night where people from different countries, cultures, ethnicities, and beliefs realized that the act of discrimination does not result in any benefit, yet breaks the unity amongst people all over the world. Harmony makes little things grow, lack of it makes great things decay. Let's stick together, then we will win. Just take some time to say hi. We are all under the same sky. The year 2020 has made changes to people around the globe through the revolution of technology as well as the globalization. Diversities in culture, religion, ethnics are everywhere, but are the diversities we have in between are likely to drift us apart or treat us as one? Ayu, a high school Indonesian girl, was on her flight to California, United States of America, attending a student exchange program in one of the best high schools in the city, Northwest Senior High School. After around 12 hours on the plane, she finally arrived at Los Angeles International Airport and headed straight to Northwest Senior High School in a minivan with other students who are also participating in the student exchange program. Ayu was enjoying the view from the van window as someone approached her. Hey, what is that on your head that you're wearing? A British girl asked. Ayu turned her body over to look at who's talking. Excuse me? Ayu said. This is a hijab. The British girl doesn't seem to be satisfied with Ayu's answer. But that's just weird. On the contrary, it's summer. Don't you feel like burning the outfit you're wearing? Said Alice, the British girl. Ayu was out of words as she didn't know how to explain herself to Alice. Then a Korean girl went in between them. Sorry to interrupt, but the hijab she's wearing is part of her beliefs, and I don't think you have the right to take control of what she's wearing, the Korean girl said. Alice rolled her eyes and left the both of them. Ayu turned over to the Korean girl that saved her from Alice's attack and thanked her. Hi, I'm Ayu. I'm from Indonesia. It's a pleasure to meet you. And you? Asked Ayu. I'm Sunhee from South Korea.
It's a pleasure to meet you too, Ayu. By the way, I really love your outfit, said Sunhee. Ayu was very happy in meeting Sunhee, as she met someone who respected her in spite of the diversities they had in between. As the students arrived in Northwest Senior High School, they went to the community area to re-register themselves. Then, they were led to the dorm to each of their rooms where their names were written on the front door. Ayu found her name on the door of room 2 and went inside where 4 other girls were there too. She was shocked when Alice was there too. "Oh, hello, winter girl in summer," said Alice. Ayu did nothing but ignore her. The night of lecture began by 8 p.m. as everyone gathered in the auditorium. The event was started by Mr. James' speech as the school principal, giving his vision and mission about this event. Hassana went to the stage first. "I'm Hassana from Nigeria. Yes, I'm black. Obviously, I got discriminated a lot by that. I was originally from Nigeria, a country in Africa where we, the people, often got treated unequally due to our skin tone. Some people even treated us like trash. But nothing can change us. Nothing can change our skin tone, our culture, our ethnicity. But that is what makes us unique. And I hope nothing but to be treated fairly as a human being." Ayu went next. "Hi, I'm Ayu from Indonesia. I'm a Muslim. Yes, this is a hijab I'm wearing. A lot of people might have been questioning about the outfit I'm wearing, and I got labeled as a terrorist a few times. Well, I had no explanation rather than saying that this is simply my pride in being a Muslim. This is my beliefs. I enjoy wearing it, as it is an obligation for me as a Muslim woman. I hope nothing but for people to respect what I believe and to be treated equally." Alice felt something in her chest that made her want to cry when hearing those lectures. She held her tears and went to the stage. "Hello, I'm Alice from England. Well, it's hard for me to say this, but honestly, my heart was torn to pieces when hearing those lectures. It's quite rare to hear Britain got discriminated. Yet, I did got discriminated, and yes, I did discriminate others too. It took a moment for me to realize what's the point of this discrimination, racism, and prejudice. It results in nothing but tearing us apart from each other. We might have come from different countries, ethnicities, we might have different skin tones and beliefs, but isn't that what makes this world a colorful place to live in? The diversities between us aren't supposed to break our bond, but are the reason why we should unite as one." The night went so emotional. It was the best night where people from different countries, cultures, ethnicities, and beliefs realized that the act of discrimination does not result in any benefit, yet breaks the unity amongst people all over the world. Harmony makes little things grow. Lack of it makes great things decay. Let's stick together, then we will win. Just take some time to say hi. We are all under the same sky. Simeo Kitab in Language,
is a center created by the Southeast Asian Ministers of Education Organization, established on 13 July 2009. Our work is focusing on Indonesian language for foreign learners, Arabic, German, Japanese, Mandarin, as well as mother tongue as bridge language of instruction in teaching and learning. To always bring innovation in the area of language education development, we collaborate and provide quality programs of professional excellence for language teachers through learning resources development, research and development, capacity building, and networking. For years, we support language teachers and education personnel by imparting our 4 values: innovative spirit, commitment toward quality, cooperation, and customer satisfaction. In designing our programs, we comply with the policy and agenda of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. And to accommodate the Southeast Asian teachers, we answer to Simeo 7 priority areas as well as the 5 recommendations of Simeo Council. We endeavor to maintain and strengthen extensive networks with various national, regional, and international institutions. By doing so, we continue collaborating on the improvement of education in Southeast Asia. In the years to come, we strive to work under strategic observations and challenges faced in the 21st century learning. We will continue on conducting needed analysis and research, capacity building, and strengthening linkages. Simeo Kitab in Language, prioritizing languages, advancing education. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, para pengajar bahasa yang sudah bergabung hari ini, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu untuk join dalam Sikil Podcast Live episode yang ke-11. Dan tentu senang sekali saya Merinda Tobing selaku pewara bisa berjumpa lagi pada Bapak, Ibu, para pengajar bahasa yang sudah siap mengosongkan gelasnya, mengisi lagi dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan tentunya di bulan Juli ini spesial, dalam ada 3 episode kita akan membahas satu serial yang istimewa sekali, yaitu tentang digital storytelling dalam pembelajaran bahasa. Lebih spesifik lagi, di hari ini episode perdana kita akan kupas tuntas apa saja sih yang perlu diketahui oleh para guru di era modern. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung melalui Zoom nanti akan bisa dapetin benefit berupa e-sertifikat dan juga hadiah bagi penanya terbaik. Jadi nanti selain kita akan menyimak materi, Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui fitur Q&A dengan menuliskan nama, spasi instansi, dan menyebutkan pertanyaannya apa. Baik, tentunya hari ini kalau kita bahas storytelling ya, memang menjadi satu hal yang istimewa dan menyenangkan kalau kita bicara storytelling atau biasa kita sebut dengan mendongeng. Karena membuat pembelajaran menjadi menarik, asyik, berkesan sekaligus juga lebih bermakna. Nah, nanti kita akan belajar langsung dari ahlinya yang sudah expert sekali. Beliau adalah Bapak Made Heri Santosa, SPD, MPD, PhD. Saya mau sapa dulu. Selamat sore Pak Heri, Rahajeng Sanje. Betul nggak Pak? Ya, selamat sore. Rahajeng Sanje, boleh. Sanje itu artinya sore ya. Rahajeng selamat. Wah, keren ini Mbak Merinda. Terima kasih.
Apa kabar Pak Heri? Kapan-kapan ke Bali deh ya kalau ini bisa Ya, offline ya. tentu akan ditunggu kabarnya baik dan Bali sekarang sudah lebih baik, sudah lebih banyak ada tamu ya. Jadi lebih hidup sekarang. Ditunggu. Wow, luar biasa. Iya. Sehat ya Pak Heri hari ini? Sehat-sehat gimana Mbak Merida, sehat juga? Sehat juga dong, dan Ya, tentunya juga lebih bersemangat lagi. Sebenarnya hari ini kita nggak janjian, tapi nggak tahu kenapa ternyata baju kita senada nih Pak. betul. Ini menarik dan juga bagus ya kesannya jadinya. Iya, kita udah Iya, kompak ya, biar makin semangat semua yang nonton. iya. Baik Pak Heri, kita Ya, akan mengupas tuntas tentang digital storytelling dalam pembelajaran bahasa. Namun hari ini lebih spesifik, apa sih yang harus diketahui oleh para guru di era modern gitu ya. Kalau dulu betul. mungkin storytellingnya masih tradisional, namun sekarang harus berubah ke digital juga. Gimana Iya. kira-kira nanti akan dikupas apa saja Pak Heri? Ya, ada banyak hal yang berkaitan dengan digital storytelling dan khususnya pada topik kali ini saya lebih akan mencoba berbagi dengan rekan-rekan, ibu bapak guru dan siapapun yang berminat lebih pada konsepnya dulu, apa sih yang disebut dengan cerita, kemudian mendongeng atau bercerita, terus tradisional mendongengnya seperti apa, dan kemudian di zaman seperti sekarang di abad 21, mendongeng di abad digital itu seperti apa. Dan terakhir mungkin kalau Ibu Bapak Guru tertarik, bagaimana sih mengintegrasikannya di pembelajaran Bapak Ibu nanti. Kira-kira Oh, begitu Mbak, ya. iya, jadi yang paling utama harus tahu konsepnya dulu dan tahu bedanya yang tradisional Iya, dengan digital ya Pak Heri iya ya. betul. Ya. Oke, dan spesial nih Pak Heri bahwa di setiap episode kita tuh selalu memilih satu best question untuk bisa mendapatkan hadiah dari Sikil. Jadi nanti silahkan Oke. ketika ada pernyataan Pak Heri yang masih menggelitik, bisa ditanyakan ya melalui fitur Q&A. Baik, Pak Heri Ya. sudah siap untuk berbagi ilmu pada kita semua hari ini? Iya, siap-siap. Ya, tentunya belajar sama-sama nanti ya. Oke. Baik, silahkan Pak Heri. Oke, saya akan coba berbagi dengan teman-teman semua. Saya akan memulai dengan judulnya yaitu Digital Storytelling dan khususnya pada apa sih yang perlu kita ketahui di era modern, terutama untuk para guru, gitu ya. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi dan belajar sama-sama mengenai 5 hal. Yang pertama, konsep dari digital storytelling itu sendiri. Yang kedua, apa sih bedanya digital storytelling dengan traditional storytelling? Yang ketiga, kalau Bapak Ibu ingin membuat aktivitas digital story dan kemudian mengintegrasikannya dengan mendongeng atau digital storytelling, kira-kira tema dan materi yang diperlukan apa saja. Selanjutnya saya akan bicara tentang Bapak Ibu kalau ingin membuat sebuah cerita digital, apa yang harus disiapkan dan prosesnya seperti apa. Dan terakhir, saya akan bicara tentang bagaimana konsep dan ide dari digital story dan digital storytelling bisa diintegrasikan di dalam kelas-kelas Bapak Ibu, termasuk beberapa hal penting lainnya terkait dengan konsep Merdeka Belajar, abad 21, dan juga pedagogi digital. Nah, mari kita coba lihat konsep digital story dan digital storytelling itu sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sering mendengar cerita dan kemudian ada juga namanya cerita digital. Nah, saya berikan contoh di sini ada satu buku cerita yang saya buat yang baru terbit sekitar 2020-2021 lalu, judulnya Tales of That Tale. Nah, buku ini bercerita secara sederhana tentang berbagai kejadian dalam konteks kearifan lokal di Bali. Jadi ada misalnya Bapak Ibu pernah dengar kata subak, kemudian tarian Saraswati atau tarian penyambutan dan seterusnya ada di sini. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa kejadian atau peristiwa yang dikoneksikan atau dihubungkan satu sama lain yang kemudian dituliskan dalam hal ini. Nah, itu adalah cerita. Sekarang dengan zaman digital kita bisa maju dan mencoba membuat yang namanya cerita digital. Nah, tentu sesuai dengan namanya, cerita digital adalah
presentasi dalam bentuk multimedia untuk mendukung cerita yang tadi dibuat. Jadi misalnya kalau ada gambar tentang Patani, tentang sistem pengairan Subak, itu bisa dipakai dalam bentuk foto atau video atau audio. Nah, kira-kira seperti itu yang kemudian ditampilkan pada outlet-outlet atau kanal seperti YouTube, podcast, Spotify, dan teman-teman. Nah, setelah paham dengan konsep cerita dan cerita digital, mari kita menuju pada konsep bercerita dan bercerita digital, atau mendongeng dan mendongeng digital. Kira-kira saya yakin Bapak Ibu dan para pendengar sekarang pasti sudah sering mendengar ini. Nah, di kanan itu saya berikan juga salah satu buku cerita yang saya buat dengan tim saya. Nah, ini buku cerita pakai ilustrasi, Bu Bapak. Judulnya The Little Alien. Nah, bukunya ini sederhana, tapi ada buku cerita ilustrasi tentang seorang alien kecil begitu yang terdampar di bumi dengan berbagai ceritanya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan storytelling, itu artinya Bapak Ibu sedang menceritakan isinya. Jadi, ini adalah sebuah seni untuk menceritakan konten dari cerita tersebut. Ya, jadi dengan menggunakan media-media, apakah itu foto, gambar, dan seterusnya, sambil mencoba mengajak para audiens kita berimajinasi. Nah, tentu nanti audiensnya disesuaikan. Jika misalnya cerita seperti ini, audiensnya pasti pembelajar pemula atau anak-anak. Nah, sekarang dengan zaman digital sama, proses berceritanya Bapak Ibu bisa mengkombinasikan yang dulunya pakai teks, foto, atau 2 dimensi, Bapak Ibu bisa menggabungkan dengan teknologi yang terbaru. Apakah itu dengan video, kemudian ada voice over di dalamnya dengan ada narasi, atau bahkan Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk teknologi yang lebih canggih, apakah itu berbasis augmented reality, atau virtual reality, atau bahkan artificial intelligence. Nah, kira-kira itu adalah konsep dari cerita, kemudian digital story, kemudian bercerita, dan digital storytelling. Nah, setelah Ibu Bapak paham dengan konsep penting ini, saya akan lanjut pada elemen-elemen sebuah cerita. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ingin mengkreasi atau mengajak siswa-siswinya membuat cerita, khususnya cerita digital, Bapak Ibu harus memahami apa sih elemen-elemen penting dari sebuah cerita. Yang pertama adalah point of view atau sudut pandang. Ketika Bapak Ibu ingin mendongengkan cerita atau bahkan membuat cerita, Bapak Ibu harus jelas mau pakai sudut pandang mana. Apakah orang pertama, orang ketiga, apakah kemudian bercerita tentang sesuatu, dan seterusnya. Yang kedua adalah pertanyaan kunci, ya, dramatis atau kunci yang apa yang ingin dipecahkan. Nah, ini nanti akan munculnya sebagai semacam klimaks dalam plot Bapak Ibu. Yang ketiga adalah konten yang diusahakan bisa melibatkan audiens kita. Jadi istilahnya adalah emotional content. Tentu sesuai dengan konteks, ya, misalnya cerita tentang suatu kejadian di suatu tempat atau setting tertentu dengan narasi yang powerful, jadi dengan kata-kata, tone, ya, nada suara yang menarik, dan juga melibatkan seakan-akan pembaca ada di dalam cerita tersebut. Yang keempat adalah personalisasi. Nah, ini disinilah keunggulan Bapak Ibu nanti dengan siswa-siswinya kalau ingin membuatnya dalam bentuk project, Bapak Ibu bisa membuatnya personalized learning. Personalized learning ini penting saat ini Bapak Ibu, utamanya dalam konsep abad 21 dan Merdeka Belajar, karena di sanalah kreativitas, imajinasi, dan seterusnya bisa muncul. Apakah suaranya nanti lebih berat, lebih mencirikan nenek sihir gitu misalnya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah soundtrack. Nah, ini juga digital story dan storytelling bisa disisipkan yang namanya background music atau soundtrack. Bapak Ibu mau menambahkan suara di latarnya itu seperti apa? Apakah yang tenang, teduh, ataukah ketika dia ada suatu suspense begitu ya, suatu klimaks, soundtracknya dengan drum ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keenam adalah
ekonomi. Maksudnya adalah kontennya itu cukup, tidak berlebihan, tidak juga kurang, begitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pacing. Pacing ini maksudnya langkah, ritme ketika bercerita atau mendongengnya. Kapan kita harus cepat, kapan kita harus pelan, dan seterusnya. Nah, ini adalah 7 elemen dasar dari sebuah cerita digital. Selain 7 elemen dasar ini, ada beberapa pertimbangan lain, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus paham tujuan dari menceritakan cerita ini apa. Apakah Bapak Ibu ingin menceritakan atau katakanlah memberikan informasi tentang isu-isu di dunia kepada siswa kita, fakta tertentu, atau kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan mempengaruhi yang lainnya. Yang kedua adalah feeling dan perspektif. Ini sama dengan nomor 1. Jadi kira-kira arahnya ini mau positif, mau menyemangati, atau mau berbagi pengalaman, atau apa? Ya, itu perlu dipikirkan. Dan yang terakhir pertimbangannya adalah Bapak Ibu mau gimana urutan ceritanya. Apakah plotnya akan dibuat dalam konteks tertentu, klimaksnya di mana, dan seperti apa. Kemudian biasanya di sini dibutuhkan yang namanya template atau rencana dalam bentuk storyboard. Kira-kira seperti itu elemen-elemennya. Nah, setelah Bapak Ibu paham dengan elemennya, Bapak Ibu mungkin tertarik. Saya kayaknya bisa nih buat buku cerita, khususnya buku cerita digital ya, Mbak Merinda, dengan anak-anaknya kan gitu ya. Kenapa tidak? Nah, kadang-kadang membuat cerita digital itu kan lebih utamanya ada imajinasi, ada kreativitas, begitu ya. Nah, biasanya kita harus jelas dulu temanya. Cerita kita mau temanya apa? Nah, ini beberapa tema yang saya usulkan atau bisa dipikirkan. Apakah Bapak Ibu ingin bercerita tentang manusia, kehidupan manusia, tingkah lakunya, dan seterusnya? Atau bercerita tentang tingkah laku manusia diwujudkan dalam bentuk cerita mengenai binatang, atau tentang binatang itu sendiri. Nah, seperti contoh saya tadi, bisa saja pakai aliens. Tapi sebenarnya ada nilai-nilai di dalamnya, misalnya tolong-menolong, toleransi, dan seterusnya. Selain memikirkan tema-tema umum seperti itu, Bapak Ibu bisa juga memikirkan tema-tema dalam bentuk nilai-nilai, seperti yang mungkin perlu dipikirkan dalam konteks Merdeka Belajar, yaitu penguatan pendidikan karakter dan profil Pancasila saat ini adalah mungkin Bapak Ibu ceritanya tentang bagaimana meminta maaf. Karena khususnya anak-anak perlu diajarkan untuk bagaimana meminta maaf, berterima kasih, mengucapkan tolong atau please, kejujuran, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lewat cerita saya pikir nilai-nilai ini akan bisa ditularkan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah jelas dengan tema, Bapak Ibu mungkin bisa berpikir pada hal-hal teknis. Dalam hal ini, gambar. Gambar saat ini di zaman internet seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai apa saja. Tetapi ada aturan dalam bentuk etika, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak bisa comot gambar di Google begitu kemudian taruh. Bapak Ibu sebaiknya pergi ke laman atau situs-situs yang memang memberikan gambar mereka kita pakai, memberikan izin untuk menggunakan gambar mereka. Istilahnya Creative Commons, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa aturan di sana. Beberapa website untuk Creative Commons images itu bisa pergi ke Unsplash, Pixabay, Freepik, Bitmoji, Cartoon Maker, dan teman-teman. Tentu di sana ada yang ngambil punya orang, ada yang bisa diedit sendiri atau membuat sendiri. Selanjutnya audio juga demikian. Nah, Bapak Ibu bisa pakai audio yang sudah ada kalau memang belum punya materi sendiri. Misalnya ke Freesound, Bensound, Audacity untuk editing sound, dan seterusnya. Untuk video, Bapak Ibu bisa tentu pergi ke situs video, penyedia video, misalnya YouTube atau Vimeo. Tetapi ada yang perlu Bapak Ibu baca dalam konteks mengambil video milik orang lain. Namanya smart copying web. Jadi artinya kapan kita bisa mengcopy sumber orang lain. Ini sama kayak menulis artikel atau ilmiah, Bapak Ibu harus menghindari plagiarisme dan seterusnya. Selanjutnya adalah data. Bapak Ibu mungkin mau ngambil data. Nah, ada beberapa cara bagaimana menghindari praktik-praktik plagiarisme tadi dan tetap menghargai penulis aslinya.
Dan tentu saja Bapak Ibu harus baca Creative Commons. Ada beberapa jenis Creative Commons, yang mana yang free untuk publik, yang mana bisa untuk kalangan tertentu. Dan yang paling penting untuk materi yang terakhir adalah akan lebih baik Bapak Ibu buat sendiri. Nah, itu adalah tema-tema dan materi yang Bapak Ibu perlu pikirkan. Sekarang saya akan lanjut kepada bagaimana sih Bapak Ibu bisa membuat sebuah cerita digital. Mengutip dari EdTech Story, gitu ya, ada 8 tahapan umum untuk membuat sebuah cerita digital. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari ide. Nah, di sana bisa dilihat ide itu paling penting Bapak Ibu. Nah, ide ini kan bisa datang dari mana saja ya Mbak Melinda dan Ibu Bapak semuanya. Kadang lagi naik mobil, di lampu merah atau naik motor, kadang lagi bengong-bengong, itu biasanya ide justru datang di momen-momen seperti itu. Tetapi ide itu sangat penting. Bisa dari pengalaman Bapak Ibu, bisa dari hasil membaca atau menonton, dan seterusnya. Setelah Bapak Ibu punya ide, Bapak Ibu diharapkan mengajak adik-adik atau anak-anaknya untuk melakukan kajian lebih mendalam. Ya, kemudian setelah mengeksplorasi banyak sumber informasi, Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya menyiapkan, atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri naskahnya. Nah, setelah selesai dengan naskah, Bapak Ibu bisa taruh dalam sebuah template atau storyboard. Kenapa storyboard ini penting? Karena dia akan menuntun Bapak Ibu pada tayangan-tayangan per halamannya. Jadi halaman 1 isinya begini, halaman 2 isinya begitu, dan seterusnya. Setelah selesai, Bapak Ibu kemudian bisa memikirkan aspek teknis seperti audio, gambar, video, soundtrack, dan seterusnya. Nah, setelah selesai semuanya, kita coba jadikan satu, ya, dalam satu cerita atau buku. Setelah itu selesai bisa di-share kepada channel Bapak Ibu, ke sosial media, dan tempat-tempat yang relevan. Nah, jangan lupa meminta refleksi atau umpan balik dari apa yang kita kerjakan. Nah, secara umum kira-kira inilah proses membuat digital story Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai atau nanti mengajak anak-anaknya membuat cerita, Bapak Ibu mungkin ingin mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar. Ada 2 usulan saya bagaimana digital storytelling ini bisa diintegrasikan dalam kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa merangkainya dalam sebuah proyek pembelajaran berbasis proyek digital story. Jadi namanya Digital Story Project. Saya banyak melakukan ini dengan murid-murid saya. Nah, secara umum langkahnya bisa seperti ini. Yang pertama itu ada timeline Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika membuat sebuah pembelajaran berbasis proyek, Pak, pasti sudah tahu ujungnya adalah sebuah proyek atau produk dari proyek tersebut. Tetapi Bapak Ibu harus memandu di tahapan-tahapannya. Nah, ini saya kasih contoh salah satu cara untuk memandu mereka. Ada 10 kalau tidak salah di sini ya, proyek sampai dia final di publikasi. Di mana Bapak Ibu bisa di langkah pertama itu mengajak mereka membaca contoh cerita lain dulu, kemudian mengajak mereka mengambil catatan penting, kemudian membuat peta pikir dengan aplikasi yang ada, kemudian mengajak mereka berdiskusi. Nah, disinilah proses kolaborasi, critical thinking, kreasi, atau kreativitas akan bisa Ibu Bapak terapkan. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk mengerjakan ide mereka. Nah, ini hanya contoh yang di bawah, ini salah satu proyek buku cerita yang saya buat dengan mahasiswa saya. Mereka keluar dengan ide-ide sendiri. Contohnya misalnya semut dan buaya. Nah, Bapak Ibu juga harus paham elemen-elemen dari sebuah cerita. Misalnya pendahuluannya apa, kemudian konfliknya di mana, resolusinya di mana, itu adalah plotnya. Kemudian karakternya siapa, apakah ada protagonis atau antagonisnya, kemudian settingnya di mana. Kemudian yang saya biasanya tanamkan pada cerita untuk proyek saya adalah pendidikan karakter. Moral value-nya apa? Nah, silakan ajak anak Bapak Ibu untuk berpikir kreatif di sini dengan panduan Bapak Ibu. Itu adalah usulan pertama bagaimana mengintegrasikan konsep ini pada pembelajaran. Usulan yang kedua adalah bagaimana menggunakan digital storytelling pada pembelajaran Bapak Ibu, khususnya pada pembelajaran bahasa.
Kalau tadi membuat cerita digitalnya, kalau sekarang cerita digitalnya sudah ada, Bapak Ibu hanya menggunakan kontennya untuk mereka belajar. Nah, aktivitasnya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk retelling, artinya menceritakan kembali bacaan yang mereka sudah baca sebelumnya. Bisa saja dari Bapak Ibu yang meretell, kemudian mereka diajak untuk melakukan hal sama pada cerita yang berbeda, atau pada teman-teman. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk mendokumentasikan. Nah, mendokumentasikan ini misalnya Bapak Ibu menyuruh mereka mengamati sebuah percobaan sains, gitu ya. Kemudian langkah tahapan demi tahapannya mereka catat, kemudian mereka ceritakan kembali. Jadi berbagai hal aktivitas bisa digabungkan di sana. Hal-hal seperti ini tentu akan memberikan kesempatan yang otentik, jadi authentic learning bagi anak-anak kita. Kalau dia belajar bahasa asing bisa belajar kosakata tentunya, ya. Atau kalau tidak pakai teknologi, pakai kaos kaki, sok puppet, itu juga teknologi Bapak Ibu, namanya traditional technology. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa berpikir aktivitas simulasi. Jadi Bapak Ibu bisa menyuruh anak-anaknya nanti untuk menginterview atau mewawancarai salah seorang tokoh begitu. Ya, zaman sekarang suruh saja coba anak-anak kita menghubungi Elon Musk misalnya, kemudian siapa tahu dia mau tertarik untuk berbagi. Who knows, kan gitu ya. Artinya kita memberikan kesempatan. Selanjutnya adalah ajak mereka untuk menciptakan sesuatu. Misalnya membuat presentasi dengan voice thread gitu, misalnya ada slide, kemudian ada voice over narration-nya. Kemudian bisa juga membuat digital journal. Bisa juga ketika mereka lagi liburan ke Bali, seperti Mbak Merinda sampaikan tadi, coba juru catat atau buat vlogging lah istilahnya untuk anak-anak sekarang. Tapi sekarang dalam bentuk digital story. Ketika mereka naik kereta atau naik pesawat dan seterusnya, itu bisa disuruh untuk mendokumentasikannya. Dan selanjutnya ketika mereka mengunjungi tempat-tempat tertentu, mereka juga bisa diajak untuk mencatat dan menceritakan kembali. Nah, ini kita yakini bisa membantu mereka untuk bisa kreatif, berimajinasi, dan melek Bapak Ibu atau literate. Ya, mungkin saja mereka canggih editing video, tetapi kadang tidak tahu fungsinya untuk apa. Nah, itulah digital literacy. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menyuruh mereka beraktivitas, membuat semacam pengumuman untuk ruang publik gitu ya, misalnya tentang isu-isu lokal, isu-isu dunia, Presiden Jokowi mengunjungi negara konflik misalnya, atau perkembangan COVID dan seterusnya. Nah, ini bisa juga diarahkan pada higher order thinking skills, critical thinking, sampai menciptakan sesuatu. Nah, kira-kira itu usulan yang bisa dilakukan untuk integrasi dalam proses belajar mengajar. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Yang saya usulkan terakhir adalah Bapak Ibu jangan lupa yang namanya digital pedagogy atau pedagogi digital. Kadang kita lupa ketika kita berhadapan dengan teknologi, kita panik pada isu teknikalnya, yaitu gimana nih pakai aplikasi ini, gimana editing video. Tetapi kemudian jangan sampai juga kita lupa tahapan-tahapan belajarnya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah digital pedagogi jelas berhubungan dengan abad 21 atau teknologi. Jika Bapak Ibu tertarik dengan digital story, misalnya sumber-sumber yang bisa dipakai, bisa Bapak Ibu pergi ke Literacy Cloud, ke Little Bird Tales, atau kreator dari story, misalnya ke Story Jumper, Story Weaver, Storybird, Plotagon, Pixton, Storyboard, dan banyak lagi. Nah, setelah Bapak Ibu bisa membaca contoh-contoh yang ada di sumber-sumber tadi, Bapak Ibu juga bisa memikirkan alat-alat atau tools ya yang bisa digunakan. Yang paling sederhana itu punyanya Windows ada namanya Photo Story. Jadi semacam slide berjalan dalam bentuk foto, tetapi produk akhirnya video. Nah, ini bisa gratis di-download. Atau Bapak Ibu bisa ajak saja anak-anak sekarang main TikTok, Reels gitu ya, CapCut dan seterusnya, tetapi pedagoginya jangan lupa. Nah, aspek ini semua namanya aspek technicalities Bapak Ibu. Dan biasanya teman-teman guru tidak semuanya yakin dan nyaman di aspek technicalities ini, ya enggak? Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu jangan khawatir, aspek teknis ini biarkan anak-anak yang bekerja. Bapak Ibu cukup tahu dasar-dasarnya saja.
Tetapi yang Bapak Ibu sebagai guru perlu miliki dan lakukan adalah yang terakhir, yang di bawah, yaitu aspek pedagoginya. Nah, Bapak Ibu sekarang mau melihat, mau ngajar yang mana? Kalau yang paling kiri itu pedagogi, Bapak Ibu biasanya perannya adalah menjadi sumber informasi dan memberikan informasi pada siswanya. Biasanya untuk anak-anak yang learners atau pembelajar pemula. Jika Bapak Ibu mengajar anak yang sudah dewasa, pola pembelajarannya harus bergeser dari pedagogi ke andragogi, di mana Bapak Ibu harus berbagi dan belajar bersama. Ibu Bapak ada di tengah yang merah itu, kemudian berbagi satu sama lain. Dalam konteks pembelajaran digital, Bapak Ibu jangan lupa dengan gogi yang lain. Ada 3 tambahannya, yaitu hyutagogi. Sederhananya adalah Bapak Ibu mengajarkan anak-anaknya untuk berpikir otonom atau autonomous learning. Peeragogy artinya Bapak Ibu mengajarkan anak-anak bisa berkolaborasi satu sama lain dengan teman sejawat atau peer. Yang terakhir, cybergogy itu artinya jangan lupakan potensi dari teknologi untuk membantu kita memahami sesuatu. Terakhir, kata kunci dari saya adalah selalu fokuskan pada pedagogi Bapak Ibu. Jadi ada satu buku yang ini sering mungkin Bapak Ibu dengarkan, Learning First, Technology Second. Artinya apa? Fokuslah pada bagaimana membantu anak-anak kita mencapai tujuan pembelajaran atau learning objectives dengan bantuan teknologi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Bapak. Jika ingin kontak saya bisa menghubungi email saya yang tertera di sana. Saya kembalikan ke Mbak Merinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, luar biasa. Menarik sekali ya kalau kita belajar tentang digital storytelling. Ya. Jadi akan membuat kita bisa improvisasi. Kalau dulu pengajar ya hanya mengajar begitu-begitu saja, tapi sekarang dengan digital yang semakin masif, akhirnya bisa belajar editing, bisa berbagai aplikasi yang menarik juga gitu ya. Tadi Pak Heri sudah menjelaskan banyak sekali, mulai dari konsepnya itu harus menjadi kunci awal gitu ya. Kemudian elemen-elemennya ada 7 elemen dasar, kemudian tentukan temanya, baru materialnya, dan berikutnya bagaimana sih kita bisa meng-create digital storytelling, kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, dan yang paling utama, jangan lupakan pedagoginya. Begitu ya Pak Heri? Betul sekali, betul sekali. Jadi aspek teknis penting, tapi biarkan anak-anak yang bekerja, kita lebih pada mendesain pembelajarannya dan mengarahkannya tahap demi tahap. Seperti itu Mbak. Oke, Pak Heri, saya ingatkan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom, yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di fitur Q&A. Nanti kita juga akan memilih 1 pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah dari Sikil. Nah, sebelum kita masuk sesi Q&A, saya ingin gabung lagi dengan Pak Heri. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Pak Heri. Pak Heri, biasanya orang yang banyak bercerita, itu tuh pasti banyak membaca cerita juga. Betul atau betul nih Pak Heri? Ya, kalau saya percaya begini, ada satu kutipan, anak kecil yang membaca adalah orang dewasa yang berpikir. Nah, biasanya dengan mereka sering membaca sejak dini, usahakan wawasan akan lebih terbuka, mereka memiliki banyak informasi yang masuk ke dalamnya, dan yang paling penting adalah mereka belajar sesuatu tanpa mereka merasa dipaksa, atau belajar dengan menyenangkan. Gitu. Jadi membaca cerita khususnya atau komik itu kan sesuatu yang tidak seperti di kelas ya Mbak ya. Jadi disuruh kemudian jawab soal. Nah kalau mereka membaca itu kan for fun atau for pleasure istilahnya. Tanpa disadari mereka belajar tentang misalnya jembatan San Francisco, Menara Eiffel atau yang lainnya. Saya setuju dengan pernyataan Mbak Merinda tadi. Ya. Jadi artinya untuk para guru atau pengajar bahasa yang supaya aktivitas untuk digital storytelling-nya lebih aktif lagi, berarti harus hobi baca cerita dong, begitu Pak? Ya, sebaiknya demikian. Artinya gurunya harus menjadi model dulu kan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus jadi role modelnya dulu gitu. Ya. Oke, jadi yang dulu-dulu nggak begitu suka baca cerita, mulai sekarang nih, setelah topik kita hari ini harus sering baca cerita nih, supaya nanti storytellingnya juga makin oke ya, apalagi dengan sentuhan teknologi. Artinya bisa nyambung lah dengan anak kan gitu nanti, ketika mereka bercerita sesuatu, Bapak Ibu juga punya pengalaman untuk itu. Ya, Oke. Pak Heri, kita juga sering mendengar ada istilah membaca ekstensif, tapi ada nggak sih sebenarnya kaitannya atau hubungannya antara digital storytelling dengan membaca ekstensif itu seperti apa?
relate-nya Ya, menarik sekali ini pertanyaannya. Membaca ekstensif atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah extensive reading itu sangat erat hubungannya dengan digital story dan digital storytelling, Mbak Merinda. Kenapa? Karena extensive reading konsepnya adalah membaca untuk kesenangan atau dalam suasana yang tidak dipaksa. Beda dengan intensive reading yang di kelas-kelas tersebut. Nah, ketika kita baca sesuatu yang kita suka, tentang detektif kah, tentang apa gitu ya, tema-temanya, itu akan sangat membantu kita memahami banyak hal. Bapak Ibu, mungkin kalau dulu yang suka membaca, itu biasanya cenderung dalam tanda kutip lebih mudah memahami suatu konsep baru yang pernah dibaca, karena memiliki pengalaman belajar tentang hal tersebut. Gitu. Jadi sangat erat kaitannya dan disarankan sekarang khususnya anak-anak kita berikan mereka membaca. Jadi istilahnya kita harus mendesain sebuah ruangan atau suasana begitu ya, di mana anak-anak itu mau paling tidak melihat-lihat dulu bukunya kalau dia berbentuk cetak atau digital, dan yakinlah tanpa disadari ketika mereka sudah nikmat atau enjoy, mereka akan otomatis melakukannya. Jadi itu sangat penting. Nah, ini arahnya juga banyak nanti dengan perkembangannya dari extensive reading itu sendiri, Mbak Merida. Oke, makanya sering banget kita juga katakan bahwa belajar tuh harus bahagia. Baca pun juga harus happy ya, Pak Heri? Iya, tentu saja. Sederhana saja, kalau kita baca cerita kemudian kita nggak tertarik kan stop ya biasanya ya. Kalau misalnya ceritanya asik, seru gitu, bahkan begadang-gadang gitu ya. Dulu saya ingat waktu saya kecil itu bisa sampai jam 3, jam 4 pagi gitu untuk kadang biar selesai gitu ya. Tanggung lembur gitu. Satu buku sehari gitu ya, Ya, saking betul, cintanya. ya, betul ya. Satu hari bahkan ya. Betul. Nah, ini nih PR bagi para pengajar bahasa nih, gimana supaya menciptakan habit yang seperti itu untuk para siswanya ya, Pak Heri? Iya, betul. Dan memang sih kalau kita mau jujur, yang namanya reading habit ya, kebiasaan membaca di Indonesia khususnya itu kan kita tahu sendiri ceritanya gitu ya, dari penelitian-penelitian, dari hasil PISA misalnya dan seterusnya. Tetapi saya yakin sudah lebih banyak dari sebelumnya. Karena ada berbagai program, berbagai orang dewasa yang lebih mengerti sekarang, katakanlah gerakan literasi nasional, berbagai komunitas pendidikan, dan teman-teman. Saya lihat di pertanyaan sekarang banyak sekali ada teman-teman saya yang bertanya, dan saya tahu mereka adalah penggerak-penggerak literasi khususnya, gitu ya. Jadi akan sangat membantu. Baik, luar biasa. Sabar dulu ya, nanti masih ada sesi Q&A-nya ya. Iya, betul ya. Heri, artinya bagaimana digital storytelling ini apakah bisa untuk kegiatan menyimak ekstensif juga? Ya, betul. Pertanyaannya menarik. Selain extensive reading, ada yang namanya extensive listening. Nah, digital story ini cocok untuk itu. Kenapa? Karena di dalam digital story ada audio. Bapak Ibu bisa menyisipkan voice over atau narration di dalamnya. Nah, extensive listening juga terjadi, konsepnya sama, di mana anak-anak menyimak sesuatu dengan menyenangkan. Nah, dalam hal ini menyimak sebuah cerita. Kembali lagi pada apakah ceritanya bagus, temanya menarik, tokoh-tokohnya juga menyenangkan begitu, dan dia hanya mendengarkan. Contoh sekarang podcast, Mbak Melinda. Seperti inilah, tetapi tanpa video. Betul. Mungkin adik-adik atau guru atau kita semua kadang-kadang mendengarkan podcast. Saya sering sebelum tidur kadang-kadang mendengarkan podcast misalnya tentang hal-hal yang saya belum sempat lakukan. Misalnya ringkasan buku. Nah, itu sambil istirahat begitu ya. Dan adik-adik kita bisa ajarkan untuk itu dengan berbagai bantuan teknologi. Kemudian katakanlah sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Itu juga bisa dilakukan. Cerita-cerita seperti Cinderella, Hansel and Gretel, dan teman-temannya itu banyak sekali ada. Ditanyakan saja sama Google, oke Google, can you tell me a story of Cinderella? Misalnya begitu. Dan yang menariknya adalah Cinderellanya bisa saja dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi Cinderellanya, tapi misalnya dari sudut pandang ibu tirinya atau pangerannya, misalnya gitu. Nah, imajinasi seperti itu akan membuat mereka menjadi lebih tertarik, kemudian tanpa sadar belajar menyenangkan dan mendapatkan wawasan begitu.
Iya, betul sekali. Makanya akhirnya juga bisa dibilang dengan adanya storytelling atau digital storytelling, ini bisa Iya, meningkatkan kreativitas para guru dan dituntut untuk makin kreatif ya, Pak Heri ya. betul, betul. Ya, kreativitas sangat dibutuhkan di sini, imajinasi, dan kembali lagi kalau dia ditaruh dalam konteks kelas begitu, Bapak Ibu tinggal membuatkan perencanaan yang matang saja dengan tahapan-tahapan yang saya contohkan tadi, tinggal memandu, begitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang membuatkan ceritanya ya, biarkan mereka, Bapak Ibu memandu saja tahap demi tahap ya. Gitu kira-kira. Oke, Pak Heri tadi juga sempat menyebutkan bahwa ada beberapa elemen ya, ada 7 elemen dasar, mulai dari ada sudut pandang, ada kemudian alur, ada plot, kemudian juga masih ada dilengkapi berbagai amunisi yang lain, harus ada audio, voice over, background, dan lain sebagainya. Artinya para guru ini perlu keterampilan teknis kah untuk bisa menguasai digital storytelling? Gimana Pak Heri? Ya, betul sekali. Jadi seperti saya sampaikan tadi, akan lebih baik jika Ibu Bapak Guru menguasai keterampilan teknis atau hal-hal teknis. Tetapi tidak wajib. Ini penekanan saya. Sekali lagi, Tidak wajib berarti tidak bisa wajib. dibantu orang lain gitu. Bisa dibantu orang lain, betul. Bisa meminta orang lain atau bisa anak-anaknya yang diarahkan. Jadi Bapak Ibu tidak menutup kesempatan atau peluang mereka untuk berkreasi. Bapak Ibu tetap harus memberikan contoh. Misalnya nih, kalau mau ngedit video, saya biasanya pakai katakanlah Audacity, gitu ya. Atau mengedit video, saya pakai yang namanya misalnya KineMaster. Nah, tapi berikan juga anak-anak peluang yang lain. Boleh nggak saya pakai CapCut, Bu atau Pak? Boleh. Boleh nggak pakai Power Director? Boleh. Intinya adalah Bapak Ibu bisa mencontohkan dulu, nanti sisanya mereka yang berkreasi. Nah, jawaban saya adalah itu nilai plus kalau bisa, tapi tidak wajib. Yang lebih penting untuk Bapak Ibu guru adalah keterampilan pedagoginya. Gitu. Artinya tidak semua harus dikerjakan sendirian, begitu ya? Ya, betul sekali. Nanti pingsan nanti gurunya kan. Iya, bisa makin pusing nanti ya Pak. Dan itu juga termasuk yang namanya pedagogi digital, Mbak Merinda. Artinya Bapak Ibu mampu merangkai sebuah pembelajaran dengan integrasi-integrasi hal-hal yang penting, termasuk teknologi. Nah, itu tadi, bisa kapan yang relevan, apa yang tepat, dan seterusnya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heri. Pak Heri, yang tidak kalah menarik ketika kita sudah merambah ke dunia digital ya, termasuk digital storytelling, pasti ada hal-hal atau faktor yang mendukung, ada juga yang menghambat nih. Apa nih kira-kira nih yang harus diketahui oleh para pengajar bahasa hari ini? Silakan. Saya yakin Bapak Ibu tahu sendiri jawabannya ya. Nah, tapi saya akan rangkum menjadi 2. Yang pertama adalah isu teknikal, seperti tadi. Bapak Ibu merasa, aduh saya nggak bisa ngedit video, saya nggak tahu aplikasi untuk membuat digital story atau digital storytelling, dan hal-hal atau isu-isu teknis lainnya. Yang kedua adalah isu pedagogi. Artinya, tidak semua loh Bapak Ibu yang guru itu tahu bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang aktif dan bermakna. Jadi 2 isu ini Bapak Ibu coba direfleksi kembali ke dalam dirinya. Kalau memang merasa perlu, ikutlah hal-hal seperti cycle podcast seperti ini atau professional development yang lainnya. Kemudian tingkatkan dirinya dan coba. Setelah coba, refleksi kembali, evaluasi kembali di mana kurangnya, di mana lebihnya, dan seterusnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu berkolaborasi banyak dengan jejaring Bapak Ibu. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya Superman, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi satu sama lain, menguatkan diri dengan potensi terbaiknya masing-masing. Jadi itu 2 hal isu yang mungkin jadi penghalang. Aspek teknis dan aspek pedagogis. Terima kasih, Mbak. Oke, kalau itu penghalang atau penghambatnya. Kalau pendukungnya apa nih? Nah, pendukungnya sama, aspek teknis. Jika misalnya fasilitas di sekolah mendukung atau di rumah mendukung, koneksi internet jika lebih sering menggunakan teknologi internet ya, kemudian tentu kemampuan mengintegrasikannya dalam rancangan pembelajaran yang aktif dan bermakna tadi. Jadi banyak hal yang terjadi, tetapi jika dicari tema besarnya, seperti itu. Dari beberapa penelitian misalnya yang saya lakukan pribadi atau dengan mahasiswa-mahasiswa saya atau hasil-hasil bacaan,
tema besarnya muncul pada dua hal itu. Pendukungnya sama, penghambatnya juga sama namanya, tetapi nanti detailnya berbeda. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, pasti semua hal tuh plus minus ya, ada sisi positif negatifnya ya Betul. Pak. Yang penting bisa Iya, melaluinya dengan baik nih. betul. Sama seperti kita bicara teknologi kan selalu dibilang dua mata pisau, ya nggak? Yes. Jadi bisa negatif, bisa positif. Ya, support dari sekolah, manajemen, dan seterusnya itu juga masuk pada aspek teknis gitu. Ya, Mbak. Oke, baik. Nah, nanti supaya makin lengkap nih ilmunya di bulan Juli ini kan ada 3 episode nih, harus dilengkapi. Setelah Iya. episodenya Pak Heri, nanti akan lanjut 2 episode lagi. Harus ikut terus biar makin komplit ilmunya ya. Iya, saya yakin nanti di episode selanjutnya, khususnya pada kawan saya itu akan lebih banyak, pada Dr. Vinita akan lebih banyak pada aspek praktek merangkai pedagoginya. Nah, saya di sini lebih pada awalannya begitu, Ibu Bapak ya. Baik, Pak Heri, yang tidak kalah penting sebenarnya terkait dengan Merdeka Belajar. Gimana sih pentingnya digital storytelling dalam pembelajaran di konteks Merdeka Belajar, Pak Heri? Ya, betul sekali. Merdeka Belajar itu kan menjadi kebijakan terbaru ya saat ini ya. Dan Bapak Ibu secara umum pasti sudah tahu konsep dari Merdeka Belajar. Intinya adalah anak-anak kita diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya saat ini maupun di masa depan. Nah, sebenarnya konsep dari Merdeka Belajar ini sejalan dengan konsep-konsep belajar yang bermakna atau yang menumbuhkan bagi anak-anak kita. Konsep Merdeka Belajar akan memberikan ruang belajar yang otonom bagi anak-anak kita. Kita tahu sendiri anak-anak Indonesia keterampilan atau kemampuan belajar otonomnya belum terasah, tetapi dengan mereka bisa nanti loncat ke katakanlah tempat lain atau di konteks kampus itu bisa ke prodi lain, ke kampus lain, mereka akan diajarkan untuk mandiri lebih banyak lagi, kemudian diharapkan bisa belajar sendiri begitu ya, belajar sendiri. Selanjutnya adalah bisa juga melatih imajinasi dan rasa ingin tahu mereka. Merdeka Belajar sangat memberikan ruang untuk anak-anak kita mencari sendiri informasi dan kemudian juga belajar menyimpulkan pemahaman mereka sambil mengekspresikan pemahaman mereka. Sehingga ketika mereka ingin tahunya tinggi, kemudian mereka mencoba mencari informasi sendiri. Kita tahu sekarang zaman Google, semuanya ada. Namun kalau tidak dibaringin dengan critical thinking, mereka kadang menjadi copy paste kan gitu ya. Nah, kalau dia sudah paham, dia bisa kemudian mensarikan apa yang penting dan kemudian bisa mengekspresikan pemahamannya. Selain itu, ada juga yang namanya upaya untuk menumbuhkan atau menguatkan kembali keterampilan abad 21 mereka. Katakanlah contohnya dengan 4C. Ada keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking. Dengan Merdeka Belajar, mereka akan sering diajak untuk melakukan proyek dengan teman-temannya. Bahkan teman yang di luar institusi mereka. Di sanalah keterampilan kolaborasi, bagaimana mengkomunikasikan ide, menerima ide orang lain, berkreasi, dan bahkan berargumen atau critical thinking itu akan dilatih. Selain misalnya kalau saya pakai konsep 6C, selain 4C tadi, ada yang namanya karakter sama bagaimana toleran terhadap perbedaan. Nah, terakhir, Merdeka Belajar memberikan ruang untuk anak-anak kita dan juga gurunya untuk lebih melek yang namanya aspek digital atau digital literacy. Artinya adalah mereka sudah terampil menggunakan teknologi karena biasanya generasi Z atau Alpha, dan mereka paham apa fungsi dari teknologi yang mereka buat. Jadi mereka melek dengan produk yang mereka buat. Kira-kira begitu, Mbak Merinda. Wah, luar biasa sekali Pak Heri ya. Dengan Merdeka Belajar, ruang belajarnya juga makin luas, tanpa batas lagi. Kemudian juga ada asas kemandirian atau otonom, begitu ya Pak Heri? Betul sekali. Ya. Pak Heri, ini waktunya tinggal beberapa menit lagi, tapi ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Semoga masih bisa ya waktunya ya. Kita akan masuk sesi Q&A, Bapak Ibu. Saya akan bacakan pertanyaan yang awal dulu nih. Ini dari Ibu Tini Handayani dari SMP Negeri 1 Munjungan.
Pertanyaannya ini termasuk salah satu hambatan yang tadi sudah sempat kita Iya, singgung nih. Apa betul. hal penting yang perlu kita pertimbangkan saat memilih cerita yang sesuai untuk siswa di daerah terpencil nih? Gimana? Tipsnya gimana Pak Heri kira-kira? Ya, ini juga pasti menjadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu di slide yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu harus melihat kembali apakah relevan dengan tujuan pembelajaran saya. Itu dulu. Jadi relevan tidak dengan topik pembelajarannya. Kemudian kalau dia konteksnya tempat terpencil, apakah bisa diakses secara teknis? Kalau misalnya menyuruh anak-anak mengklik begitu ya, mengakses sebuah katakanlah laman seperti literasi cloud. Meskipun kita tahu ada banyak cerita di dalamnya, tetapi fasilitas tidak mendukung kan Bapak Ibu tidak bisa memaksa. Yang Bapak Ibu bisa lakukan bagaimana? Mungkin Bapak Ibu bisa mengunduhnya dulu, kemudian membagikannya dalam potongan-potongan tangkap layar atau screenshot yang kemudian disampaikan lewat misalnya messaging app seperti Telegram atau WhatsApp. Jadi istilahnya adalah apapun situasinya bukan teknologi Bapak Ibu, tetapi bagaimana Bapak Ibu merancang pembelajarannya. Inilah yang disebut dengan pedagoginya. Kira-kira seperti itu yang saya bisa tanggapi, Pak. Oke, apapun situasinya yang penting adalah rancangan pembelajarannya ya. Ya, betul ya. Jadi Nah, ingat nanti menyesuaikan salah satu minuman. Ya, kayak itulah. Jadi intinya adalah mereka teknologi itu adalah alat, hanya alat. Jadi kita hanya pikirkan kalau mau begini, alatnya yang cocok apa dan yang bisa jalan seperti apa. Gitu, Pak. Baik, oke Pak Heri, kita akan lanjut pertanyaan yang kedua dari Ibu Boleh. Widya Udinus. Digital storytelling ini terbatas pada genre tertentu atau bisa dengan genre yang lain? Sepertinya hanya cocok di naratif saja. Gimana penjelasannya Pak Heri? Betul, ya. Saya baca pertanyaannya tadi dan menarik sekali ya, sangat bagus pertanyaannya nih. Sesuai dengan konsepnya yang namanya story, jelas arahnya adalah bercerita. Dan cerita itu pasti rangkaiannya adalah dalam bentuk naratif. Dia akan lebih relevan pada konteks naratif. Nah, misalnya dalam pembelajaran bahasa, ada salah satu topik narrative writing. Nah, ini akan sangat relevan jika Bapak Ibu pakai. Tapi pertanyaannya adalah, boleh nggak saya pakai di genre yang lain atau ranah yang lain? Kenapa tidak? Misalnya, ranahnya deskriptif. Bapak Ibu bisa saja menggunakan cerita digital atau konsep mendongeng digital dan kemudian tugasnya adalah anak-anak mendeskripsikan cerita tersebut. Kenapa tidak? Kemudian ranahnya misalnya persuasif. Bapak Ibu bisa juga menyuruh anak-anak bagaimana caranya mengajak temannya untuk mau membaca cerita yang dia baca. Nah, sekali lagi Bapak Ibu harus paham konsep dari ranah yang akan diajarkan. Dalam hal ini namanya konten Bapak Ibu atau topik. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu yang disebut dengan narrative writing itu konsepnya apa, descriptive writing konsepnya apa, persuasive writing atau recount text seperti apa. Nah, nanti kemudian pikirkan strategi pembelajarannya, bagaimana dia dilakukan, dan kalau ada teknologi yang bisa membantu, silakan pakai yang relevan. Jadi memang betul dia naratif, tapi tidak menutup kemungkinan pada hal-hal yang lain yang relevan. Oke, sangat memungkinkan. Yang penting relevan begitu ya Pak Heri? Ya. Oke. Betul. Kembali pada tujuan pembelajaran dan Bapak Ibu mau strateginya seperti apa pembelajarannya? Siap. Jadi harus selalu berangkat dari tujuan akhirnya apa sih, itu yang paling penting ya. Betul. Saya selalu ingatkan tujuan pembelajaran, Mbak. Ya, seperti kompas dia. Jadi kadang kita kehilangan arah, balik lagi ke kompas itu. Kita mau anak kita bisa ngapain di akhir pembelajaran. Itu panduan kita. Makasih. Terima kasih. Kita akan lanjut. Pak Heri, ini pertanyaannya ada dua dari Bapak Eka Sugeng Aryadi. Pertanyaan yang pertama, aktivitas apa yang tepat diberikan ke siswa ketika guru menyampaikan cerita? Kemudian yang kedua, apakah dari aktivitas itu perlu diberikan penilaian? Gimana Pak Heri? Makasih Pak Eka Sugeng, ini teman saya gitu. Jadi makasih sudah hadir dan kemudian bertanya begitu ya. Dan menarik pertanyaannya, bagus sekali Pak Eka. Saya pikir Pak Eka juga sudah punya bayangan.
Salah satu aktivitasnya adalah guru melakukan storytelling kan gitu ya, kemudian anak-anak mendengarkan. Kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak apa? Misalnya suruh mereka melakukan note taking atau mencatat. Misalnya apa yang disuruh mencatat? Catatlah, misalnya instruksinya adalah anak-anak, Bapak akan membacakan sebuah cerita. Yang kalian harus lakukan adalah catatlah elemen-elemen cerita yang kalian bisa tangkap. Nah, itu adalah instruksi yang jelas. Kalaupun tidak Bapak Ibu yang bercerita atau melakukan storytelling, bisa saja mereka nonton video, tetapi aktivitasnya bisa dengan note taking tadi. Setelah note taking, Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain atau langsung ke aktivitas ini, yaitu diskusi. Misalnya, berikan mereka ruang diskusi virtual, katakanlah Bapak Ibu pakai WhatsApp atau pakai learning management system, misalnya pakai Moodle atau Google Classroom, begitu, buatkan ruang diskusi dengan instruksi yang jelas, misalnya apa elemen-elemen cerita atau hal positif apa yang bisa kalian dapatkan. Jadi berikan mereka panduan-panduan seperti itu. Nah, itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua adalah, apakah aktivitas ini perlu diberikan nilai? Tergantung kembali pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jika itu dianggap penting dan bagian dari proses belajar, kenapa tidak? Saya biasanya mencatat atau mengingat siapa yang aktif, siapa yang berkontribusi, dan seterusnya. Itu bisa menjadi bagian dari aktivitas proses, atau kalau istilah assessment-nya itu adalah bagian dari formative assessment. Jadi yang periodikal, kecil-kecil, tetapi bisa membantu kita memahami keberadaan atau situasi anak didik kita. Kira-kira demikian Pak Eka Sugeng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, komplit sekali jawabannya. Ya. Terima kasih juga Pak Eka, pertanyaannya menarik. Satu pertanyaan lagi dari Ibu Ayu Luki Widyasari. Pertanyaan seperti ini cukup menarik juga Pak Heri. Tadi disebutkan bahwa tugas guru hanya memandu dan cerita tetap dibuat oleh siswa. Apakah berarti digital storytelling lebih baik diberikan kepada siswa dengan kemampuan bahasa level atas atau intermediate advance? Atau apakah bisa diberikan pada level basic? Mohon diberikan contohnya yang lebih real lagi nih. Ya. Pertanyaannya susah, Bu. Pertanyaannya susah. Menarik dan agak rumit pertanyaannya ya. Ya, tapi begini, makasih Bu Ayu Luki, bahwa sebagai bagian dari aktivitas belajar, Bapak Ibu bisa merancang apapun yang relevan. Tadi saya contohkan tadi adalah gurunya yang bercerita, jika memang diperlukan. Nah, biasanya kalau saya mau mulai dengan model dulu. Saya akan memberikan contohnya entah langsung di kelas atau kemarin zaman full virtual, saya bisa saja rekam di Zoom, kemudian saya upload di YouTube, kemudian mereka nonton bagaimana saya melakukan aktivitas storytelling. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh nggak siswanya yang melakukan itu? Kenapa tidak? Apalagi di sini kemampuan bahasanya intermediate advance. Kenapa tidak? Itu pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya atau apa yang Bapak Ibu harus pikirkan adalah rancangan pembelajarannya seperti apa. Misalnya, ketika mereka disuruh melakukan storytelling pada temannya, jadi Bapak Ibu menyuruh mereka bekerja dalam pasangan atau partner, kemudian mereka saling melakukan storytelling. Nah, aktivitasnya apa? Bisa saja mereka saling mencatat tadi, atau mereka mungkin bisa memberikan komentar bagaimana kemampuan storytelling rekannya. Gitu. Nah, apakah bisa juga diberikan di level basic? Kenapa tidak? Bapak Ibu lah yang paling tahu kondisi anak-anak. Tetapi saran saya adalah khususnya untuk level basic, sebaiknya Bapak Ibu memberikan contoh dulu, baik langsung ataupun dari contoh orang lain, sumber lain, kemudian coba praktekkan beberapa kali sampai mereka siap. Katakanlah tugas storytellingnya itu menjadi tugas akhir begitu. Kalau arahnya nanti adalah communicative language teaching, yaitu misalnya yang Bapak Ibu nilai adalah kemampuan oral atau berbicaranya. Atau misalnya kalau menulis nanti membuat cerita. Jadi kembali lagi tujuannya apa Bapak Ibu, rancangannya apa sesuai dengan tujuan, terus alat bantunya apa. Itu yang bisa saya komentari Mbak Merinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Pak Heri, satu pertanyaan lagi sebelum jam 4 sore. Jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kan beda jam.
Iya betul. Pak Heri, satu pertanyaan lagi sebagai pamungkas, saya yakin ini pertanyaan titipan ini juga menjadi pertanyaan bagi semua pengajar. Ini Iya. diwakili oleh Bu Dias. Pertanyaannya seperti Yes. ini. Saya sering melakukan proyek membuat buku cerita anak dengan siswa saya. Tapi sampai hari ini saya berakhir pada submission dan scoring. Ingin rasanya lanjut ke tahap publishing. Mohon tipsnya Pak Heri. Gimana nih supaya bisa lolos nih? Silakan Pak Heri. Banyak nih yang pengen juga kan? Pasti. Menarik sekali. Bu Dias ini adalah teman juga dan yang sedang belajar dengan saya saat ini. Terima kasih Bu Dias. Dan betul saya tahu banyak teman yang memiliki proyek membuat cerita, apakah itu digital atau yang cetak. Dan kalau Bapak Ibu lihat, saya ada beberapa buku yang sudah terbit di Google Book dan juga yang cetak. Beberapa di antaranya ada cerita. Nah, yang perlu Bapak Ibu pikirkan ketika ingin menerbitkan bukunya adalah, yang pertama adalah pahami aturan-aturan penerbitan. Misalnya, kalau dia cerita yang pakai ilustrasi, itu tidak masalah jumlah halamannya. Tetapi jika misalnya dia buku teks, itu ada aturan, misalnya minimal 42 halaman dengan ukuran A5, ya A5. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus mencari penerbit yang kredibel. Dalam hal ini di Indonesia sebaiknya ada di bawah naungan IKAPI, ya Ikatan Penerbit Indonesia kalau nggak salah. Dan kemudian kita bisa berkoordinasi sama mereka menyesuaikan dengan permintaan mereka. Nah, nanti semua akan bisa disiapkan sesuai dengan permintaan mereka. Biasanya yang diminta adalah naskah kita. Kemudian kalau kita misalnya tidak sempat buat cover, kita bisa minta penerbit yang membuatkan cover. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuatkan cover sendiri, boleh. Dan mereka hanya meneruskan. Setelah itu mereka akan mengurusi ISBN-nya. Sekarang beberapa penerbit kadang-kadang menerbitkan dua jenis ISBN, Ibu Dias dan teman-teman, yaitu ISBN cetak dan ISBN PDF atau elektronik. Nah, setelah itu baru dipikirkan bagaimana proses memperbanyaknya yang cetak dan juga mendistribusikan yang digital. Saya pikir itu, jadi Bapak Ibu pahami dulu, kemudian nanti koordinasi lebih lanjut. Kalau ingin menerbitkan cerita, bisa juga nanti tanya-tanya saya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Heri, ini kan masih banyak nih pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin pengen tanya-tanya langsung ke Pak Heri, atau mungkin pengen konsultasi apa, tanya tips apa gitu, kontaknya kemana ya Pak? Ke email atau kemana? Ya, makasih. Jadi kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, atau bahkan dikolaborasikan, kenapa tidak ya kita kerja sama-sama, Bapak Ibu bisa menghubungi email saya, mhsantosa@undiksa.ac.id, atau bisa menghubungi sosial media saya. Jadi Bapak Ibu bisa Google saja nama saya, nanti akan ada muncul beberapa kontak yang bisa disasar di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri, luar biasa. Hari ini kita komplit sekali ilmunya ya. Pak Heri, boleh terakhir kasih satu statement sekaligus juga motivasi untuk semua yang sudah bergabung hari ini. Silakan. Ya, makasih. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar podcast yang setia, bahwa tetaplah kita berkarya Bapak Ibu yang positif, apapun yang kita bisa, dan kemudian kita harus tetap positif, jadi pribadi yang positif begitu kira-kira, sehingga kita bisa selalu bahagia. Itu kira-kira Mbak Melinda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Stay happy and positif ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Pak Heri, sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik, dan tentunya Bapak Ibu para pengajar bahasa, kita sudah lengkapi ilmu-ilmu kita dari Pak Heri, tinggal bagaimana kita eksekusinya di kelas nanti ya. Baik, dan ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelum kita berakhir hari ini. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, silahkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang linknya sudah kita kirim di kolom chat. Kemudian juga hari ini nanti, atau kita juga akan informasikan bahwa untuk Anda, penanya terbaik, nanti akan mendapatkan hadiah
dari Sikil. Dan ini nanti akan dihubungi penanya terbaik melalui alamat pos L yang sudah terkumpul pada daftar hadir. Dan perlu diketahui bahwa semua program Sikil termasuk biaya pengiriman hadiah tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi mohon berhati-hati atas berbagai pihak ya yang mengatasnamakan tentang Sikil. Dan semoga masih ingat bahwa tadi saya sudah sempat katakan juga bahwa di bulan Juli ini hadir 3 kali loh Sikil Podcast Live-nya. Kalau di episode perdana dengan Pak Heri, nanti kita akan lanjut di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih menyiapkan generasi Z untuk menjadi digital storyteller bersama dengan Ibu Dr. Pinita ya. Kita tambah lagi ilmu kita di next week ya. Akan ketemu lagi di tanggal 19 Juli 2022. Dan tentu jangan lupa untuk ikuti semua sosial media dari Sikil, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Saya Merida Tobing pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam Sikil Podcast Live episode berikutnya. Thank you. Simio Kitab in Language is a center created by the Southeast Asian Ministers of Education Organization established on 13 July 2009. Our work is focusing on Indonesian language for foreign learners, Arabic, German, Japanese, Mandarin, as well as mother tongue as bridge language of instruction in teaching and learning. To always bring innovation in the area of language education development, we collaborate and provide quality programs of professional excellence for language teachers through learning resources development, research and development, capacity building, and networking. For years, we support language teachers and education personnel by imparting our 4 values: innovative spirit, commitment toward quality, cooperation, and customer satisfaction. In designing our programs, we comply with the policy and agenda of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. And to accommodate the Southeast Asian teachers, we answer to Simio 7 priority areas as well as the 5 recommendations of Simio Council. We endeavor to maintain and strengthen extensive networks with various national, regional, and international institutions. By doing so, we continue collaborating on the improvement of education in Southeast Asia. In the years to come, we strive to work under strategic observations and challenges faced in the 21st century learning. We will continue on conducting needed analysis and research, capacity building, and strengthening linkages. Simio Kitab in Language, prioritizing languages, advancing education. The year 2020 has made changes to people around the globe during the revolution of technology as well as the globalization. Diversity